Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus tewasnya Afif Maulana, remaja 13 tahun yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Batangkuran Cipadang, Sumatera Barat, telah bergabung bersama kita. Paman dari Afif Maulana yakni Bapak Riki lewat sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Riki. Ya, Pak Riki. Pak bisa Selamat pagi, Bu. Pak Riki bisa dijelaskan Pak Riki tentang simpang siur, tentang kronologi kejadian. Kalau versi dari keluarga, kronologi kejadiannya seperti apa ini, Pak? Kalau versi dari keluarga, Bu, ya, si Apip tuh nggak ada lompat dari jembatan, Bu. Dia nggak ada hobi tawuran, Bu. Apalagi Pak yang Bapak dengar mungkin informasi dari rekan-rekan atau saksi mata di lokasi kejadian, Pak? Dari lokasi kejadian, saksi mata, Bu, ya, ada yang lihat temannya si Apip ini, si Apip ada di Polsek Kuranji, Bu. Dipukul, disiksa. Saksi yang kedua, ada juga lihat si Apip ini di jembatan dikerumungin sama polisi. Oke, Pak Riki, ini untuk meluruskan, di malam kejadian dengan siapa Afif pergi dan untuk apa pada saat itu? Dia pas dikirim video, Bu, di tempat temannya katanya. Dia mau rencana nonton bola. Baik, untuk saksi sendiri sekarang di mana Pak? Mungkin teman-teman Afif saat itu. Udah saya sembunyikan, Bu. Pokoknya yang ada kejadian malam itu, Bu, udah ada yang bilang, si Apip ini ada saya lihat di jembatan dikerubungin sama polisi. Gitu. Dia kan habis ditendang sama polisi, guling-guling. Habis itu ada yang lihat si Apip ini dikerubungin sama polisi di jembatan. Habis itu saksi kedua lihat si Apip ini di kantor polisi Polsek Kuranji. Lagi dipukul, disiksa. Ya, Pak Riki, ini ada keterangan dari saksi Adit yang mengatakan bahwa di hari kejadian Afif meloncat dari jembatan. Ini seperti apa sebenarnya? Itu udah settingan tuh, Pak. Oke, settingan seperti apa yang Anda maksud? Dibilang si Apip ini lompat tuh nggak ada, Pak. Itu udah settingan si Adit tuh, Pak. Sampai sekarang si Adit pun nggak bisa saya temui. Nah, seperti itu kalau Bapak punya spekulasi seperti itu, siapa kira-kira yang menyeting untuk bilang Afif ini terjun ke sungai? Polisi, Bu. Oke, mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan, bukti apa ketika Anda mengatakan bahwa polisi ini sudah melakukan settingan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Adit? Teman-temannya, Bu, udah saya cari, udah saya lihat, udah saya apain. Pokoknya si Apip di jembatan dikerumungin sama polisi, habis itu dibawa ke Polsek. Di Polsek ketemu lagi sama teman-temannya tuh. Si Apip lagi disiksa. Oke, berarti spekulasi dari keluarga ini mayat atau jasad Adit setelah meninggal di kepolisian tiba-tiba bisa ditemukan di sungai. Itu seperti apa, Pak? Kayak gini, Bu, kayak diletakin tuh, Bu. Oke, baik. Dia lompat-lompat tuh nggak ada tuh, Bu. Itu udah apa tuh, Bu? Udah cerita bohong lagi tuh, Bu. Dan sekarang untuk saksi mata yang bernama Adit, Bapak tahu ada di mana, Pak? Nggak, sampai sekarang nggak pernah ketemu dia, Bu. Oke, tapi artinya hubungan Adit dan juga Afif ini sejauh apa Anda mengetahuinya? Baru 2 minggu dia tuh, Pak. Sebagai? Saya tahu si Apip ini nggak pernah keluaran malam. Soalnya dia keluaran malam mau nonton bola katanya. Karena hari udah malam, dibilang sama papanya nggak usah aja, tidur aja di sana soalnya takut begal, Bu. Baik, Pak Riki, setelah jasad Afif tiba di rumah, apa keterangan dari kepolisian terkait kondisi jasad Afif? Kata polisi di rumah sakit Bayangkara itu tuh nggak ada, Bu. Katanya cuma patah tulang rusuk 6, paru-paru sobek 11 cm. Saya lihat, saya mandiin dari rumah sakit Bayangkara itu udah banyak kejanggalan tuh, Bu. Oke, untuk penyebab tulang rusuk patah yang tadi Anda sampaikan itu apa dan paru-paru robek? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada laporan sama sekali, cuma itu aja yang dibilang. Pas Tapi untuk hasil dimandikan otopsi, Pak? jenazah dimandikan di rumah, saya lihat ininya udah lebam-lebam. Tangan, kepala bagus. Cuma ininya aja, Bu. Kayak dipukul sama antaman sepatu polisi. Tadi Bapak Riki bilang Bapak ikut memandikan jasad Afif. Itu tapi ada juga bermunculan spekulasi bilang kalau keluarga tidak boleh melihat jasad Afif setelah dikafani. Betul? Iya, Bu.
Di foto nggak boleh, di video nggak boleh sama polisi itu, Bu. Alasan dari kepolisian apa, Pak? Katanya pokoknya nggak boleh lah Bang, katanya. Itu aib apa gimana, katanya kan. Dari waktu otopsi dibilang kan ada keluarga yang nyaksin otopsi. Pas mau otopsi nggak dibolehin sama petugas, sama si dokter itu, Bu. Oke, Saya ada di Rumah Sakit Bayangkara. Pak Riki, kalau ada yang mengatakan bahwa Afif ini juga terlibat dalam tawuran, tanggapan Anda seperti apa, Pak Riki? Nggak percaya saya, Pak. Soalnya dia selama saya apa, Pak ya, nggak pernah dia ikut tawuran. Mhm. Dia Berarti bisa di rumah dibilang- terus. Kalau malam dia di rumah terus dia. Berarti bisa dibilang Baru ini salah tangkap gitu ya, Pak? Ya, iya. Baru sekali itu dia keluar malam tuh, Bu. Iya. Salah tangkap tuh, Bu. Oke, baik Pak Riki. Ini rencananya akan bertemu hari ini dengan Kapolda Sumatera Barat. Untuk apa ini Pak kira-kira keperluannya? Nggak tahu saya, Bu. Tapi sekarang sudah langkah hukum apa yang keluarga lakukan, Pak Riki? Langkah hukum, kalau masalah langkah hukum, Bu, sama orang LBH. Saya udah komunikasi sama LBH. Kalau untuk saat ini tuntutan yang disampaikan oleh keluarga seperti apa, Pak Riki? Hukum mati sama dipecat, Pak. Tak tolong, Pak ya. Itu tuh Syapi masih kecil, Pak. Oke. Baik, Bapak berarti Ganti ke Poldanya lagi tuh, Pak. harapan Itu keluarga lagi, Pak Polda seperti itu. apa untuk kasus ini Pak? Kalau untuk kasus ini, Bu, terungkaplah yang transparan, Pak Kapoldanya ya, Bu ya. Ngerjain kasus Syapi nih, Bu. Nggak usah ditutup-tutupin, Bu. Saya udah tahu ceritanya, Bu. Saksi-saksi pun udah cerita sama saya, Bu. Oke, Pak Riki, dalam proses mencari kebenaran dari kasus Afif ini, apakah Anda dan juga keluarga ini mendapat intimidasi dari pihak kepolisian? Intimidasi ini gimana nih, Pak? Dapat tekanan gitu Tekanan. Pak? Dapat Tekanan. tekanan. Ada tekanan. Iya, tekanan seperti apa yang Anda rasakan dan keluarga? Ditakut-takutin, Bu, sama Seperti yang apa Pak? kalau melawan polisi itu nggak bisa katanya. Tetap kita salah. Oke, dari pihak kepolisian sendiri yang mengatakan itu kepada Anda dan keluarga? Enggak, itu kayak wartawan ya, Pak ya. Habis itu ke rumah ada juga. Oke, baik. Itu wartawannya tuh si Uul namanya. Oke, baik Pak Riki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di NTV Morning.